Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Setelah pada tutorial sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan data yang ada di dalam database MySQL ke dalam sistem yang sedang kita buat seperti ini. Jadi pada saat sistem dibuka, data yang ada di dalam tabel siswa itu langsung muncul di data grid view siswa atau DGV siswa. Dan juga kita sudah berhasil menampilkan data yang ada di dalam tabel siswa ini ke dalam text box yang ada di group box nama siswa. Contohnya seperti ini. Jadi setiap kita mengklik data yang ada di dalam data grid view, nilainya itu akan muncul ke text box yang ada di group box data siswa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah perintah untuk menyimpan data NIS, nama, alamat, dan juga kelas ke dalam tabel siswa. Oke, langsung saja kita buat perintah di visualbasic.net-nya. Ini kita close dulu. Pertama kita bikin sebuah subroutine baru. Misalnya kita kasih nama simpan. Di sini kita kasih try. Selanjutnya panggil kelas subroutine koneksi yang ada di modul koneksi yang sebelumnya sudah kita buat. Mungkin ini kayaknya lebih enak taruh di sebelum try. Kita panggil ke koneksi, selanjutnya try. Try ini digunakan biasanya untuk error handling. Jadi kalau misalnya terjadi error, kita bisa mengetahui errornya itu ada di mana atau gara-gara apa penyebab error itu terjadi. Oke, jadi pertama di sini kita buat sebuah variabel baru, misalnya dengan nama str, string dengan tipe data string. Di sini kita bikin variabel baru dengan nama str, tipe datanya itu string. Selanjutnya kita kasih nilai di variabel string itu dengan menggunakan perintah insert, karena kita akan memasukkan data ke dalam tabel siswa. Insert into siswa, values-nya kutip 2 seperti ini. Nah, kita lihat field pertama itu adalah NIS. Karena field pertama itu adalah NIS, berarti di sini kita memasukkan data yang ada di dalam txt nis.text, koma lagi, kita kutip lagi, kutip 2, kita kasih tanda n. Selanjutnya itu fieldnya itu field nama, sini kita kasih nama .text. Selanjutnya itu kutip ikuti dengan kutip 2 dan tanda n. Selanjutnya itu adalah alamat, maka yang kita masukkan datanya itu adalah rtb alamat.text. Terakhir adalah bentar. Terakhir itu field class. Field class berarti kita ambil dari txt class.text. txt class.text. Oke. String sudah kita buat. Jadi variabel string ini menampung nilai atau perintah SQL untuk
memasukkan data ke dalam tabel MySQL. Kalau biasanya kita memasukkan nilainya secara langsung, misalnya NIS kita tulis di sini 10.10.8822, nama misalnya Firdan, alamat misalnya di mana. Namun karena kita menggunakan text box di Visual Basic.net, maka kita perlu menambahkan tanda kutip 2, terus tanda N, diikuti dengan nama dari text boxnya, diapit juga dengan tanda N, dan kutip 2. Selanjutnya kutip 1 yang merupakan standarisasi dari perintah MySQL untuk melakukan insert data. Oke, setelah variabel string dibuat, sekarang kita memanggil variabel cmd atau MySQL comment. MySQL comment cmd sama dengan MySQL comment, koma. Disinilah kita masukkan variabel stringnya. Jangan lupa variabel koneksinya juga. Oh, ada error di sini. Oh, saya lupa tambahin new di sini. Selanjutnya kita eksekusi variabel cmd tersebut dengan perintah cmd.execute non-query. Execute non-query. Oke, selanjutnya kita bikin message box. Messagebox.show kutip 2. Message box ini kita isi misalnya dengan kata-kata insert data siswa berhasil, koma. Kita kasih headernya itu misalnya informasi, koma lagi. Selanjutnya kita pilih message box button OK, koma lagi. Untuk ikonnya kita pilih aja information. Oke, next. Sampai di sini kita sudah selesai membuat perintah untuk memasukkan data ke dalam tabel siswa melalui aplikasi Visual Basic.net yang sedang kita buat. Nah, di sini kita isi juga supaya kita tahu kalau ada kesalahan atau apa-apa pada saat program dijalankan. Kita buat sebuah message box baru, messagebox.show. Misalnya data siswa gagal dimasukkan, koma, kutip-kutip. Kita tulis lagi headernya informasi, koma. Di sini kita pilih OK saja. Oke, sip. Kita save. Di sini kita baru bikin subsimpan. Subsimpan ini digunakan untuk menyimpan data ke dalam tabel MySQL. Jadi pertama kita buat variabel string yang isinya itu merupakan perintah SQL untuk memasukkan data ke dalam tabel MySQL. Selanjutnya kita panggil variabel cmd yang ada di dalam modul koneksi. Cmd ini yang digunakan sebagai MySQL command, MySQL comment maksud saya, sorry. Kita balik lagi ke sini. Di sini kita mengeksekusi new MySQL command lagi. New MySQL comment, kita mengeksekusi nilai dari string ini yang sebelumnya sudah kita buat dan menghubungannya dengan variabel count, di mana variabel count itu merupakan MySQL connection yang digunakan untuk menghubungkan Visual Basic.net dengan database MySQL. Setelah ini dibuat, selanjutnya kita tinggal eksekusi variabel
cmd ini cmd.execute non-query. Oke. Jika perintah ini sukses atau berhasil, nanti akan keluar message box yang menyatakan bahwa insert data siswa berhasil, headernya informasi, message buttonnya itu oke, dan iconnya itu information. Sedangkan jika data ini itu gagal atau kita gagal memasukkan data, nanti akan keluar message box juga yang menyatakan bahwa data siswa gagal dimasukkan, informasi, message boxnya juga oke pilihannya, karena emang nggak ada pilihan lain, orang data gagal dimasukkan, jadi ya kita oke aja. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat subroutine simpan. Kita baru bikin tapi belum kita eksekusi. Sebelum selanjutnya kita bikin sub bersih. Sub bersih ini digunakan untuk menghapus, misalnya sini ada data-data nih, dengan menggunakan sub bersih. Pada saat sub bersih itu dieksekusi, data-data yang sebelumnya ada di sini itu akan hilang. Jadi akan lebih mempermudah kita. Langsung aja kita bikin txt nis.text sama dengan kutip-kutip. Selanjutnya txt nama.text sama dengan kutip-kutip. Selanjutnya rtb alamat.text sama dengan kutip-kutip. Terus apalagi tadi, txt alamat ya, txt class.text sama dengan kutip-kutip. Oke, kita sudah bikin subroutine bersih yang akan menghapus teks yang ada di sini. Kalau misalnya di sini ada teks dan subroutine bersih ini kita eksekusi, nanti semua data yang ada di sini itu akan dihapus. Sekarang kita tinggal eksekusi subroutine simpan ini dan juga subroutine bersih ini. Caranya kita klik 2 kali tombol simpan. Lalu kita panggil subroutine simpan. Terus apa ini? Sorry. Ngapain? Call maksud saya. Call simpan. Selanjutnya call bersih. Dan juga selanjutnya kita panggil juga sub tampil siswa. Call tampil siswa. Jadi biar pada saat tombol simpan itu diklik, data berhasil masuk, nanti secara otomatis data yang baru dimasukkan itu akan tampil juga ke dalam data DGV siswa yang sudah kita buat. Oke, sekarang kita save. Kita coba praktekkan, oke? Running. Oke, misalnya nisnya itu 10 88 26. Namanya itu misalnya Suraya. Suraya, sepupu saya. Suraya. Alamatnya itu dia di Pandeglang. Kelasnya itu dia misalnya ada di kelas 11. Oke, di sini kita simpan. Informasi, insert data berhasil. Oke. Nah, di sini dia sudah tampil. Data yang baru saja kita masukkan yaitu Suraya
alamat di Pandeglang, dan kelasnya kelas 11. Oke. Kita balik lagi. Jadi seperti itulah bagaimana cara insert data ke dalam tabel MySQL melalui visualbasic.net. Kita coba lagi ya biar lebih paten. Apa nih? Listnya sekarang misalnya 10 10 88 27. Namanya itu misalnya Banafsa. Alamatnya itu salah pencet. Alamatnya itu misalnya di Bintaro kelas 10. Oke, di sini kita coba memasukkan nomor induk siswanya itu 10 10 88 27 dengan nama Banafsa. Alamatnya itu di Bintaro dan dia ada di kelas 10. Sekarang kita coba simpan. Oke, ada informasi insert data siswa berhasil. Kita klik OK. Data langsung muncul. Banafsa, alamat Bintaro, kelas 10. Dan teks-teks yang ada di sini kembali kosong karena kita menggunakan subroutine yang tadi kita sudah buat itu, yaitu subroutine bersih ini. Jadi pada saat data disimpan sukses, data ini kembali kosong. Oke, saya rasa sampai di situ saja pembahasan kita mengenai tutorial belajar bagaimana cara membuat aplikasi client server antara visualbasic.net dan database MySQL. Jangan lupa untuk subscribe, dan jika kalian ingin mendapatkan tutorial-tutorial mengenai pemrograman ataupun database lainnya ataupun informasi mengenai teknologi lainnya, kalian bisa mengunjungi situs kami di lebakcyber.net. Dan pada kesempatan selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat perintah ubah data siswa yang ada di dalam tabel siswa. Oke, saya rasa sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.